Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars SIT Mutiara Cendekia. Hadirin dimohon berdiri. Ciptaan R. Supratman. Dilanjutkan Mars SIT Mutiara Cendekia. Mars SIT Mutiara Cendekia. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan. Kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Mohon kesediaannya kepada Wali Kota Lubuklinggau, Bapak Haji S.M. Prana Putra Saha untuk naik ke panggung utama. Thank you.
Terima kasih. Dan sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa seharusnya nanti dari pihak pendidikan, tapi karena saya bersama Pak Kapolres sebentar lagi harus menyebut Bapak Gubernur tiba di Bandara Cilapari Kota Lubuk Linggau. Sekali lagi saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, hadir pada kesempatan ini Bapak Hekal yang sekarang sudah menjadi public figure kita, ya. Dan kemudian yang sama-sama kita hormati, hadir juga Pak Kapolres, kemudian rekan kerja saya Sesen 1 Kepala Dinas Pendidikan, kemudian yang sama-sama kita hormati pembina daripada Mutiara Cendekia Om Firdaus, kemudian juga Ketua Yayasan Pak Retno, dan juga seluruh adubinya di sini. Dia lupa belum arah dulu ya. Ketua Tim Bergerak PKK Kota Lubuk Linggau Ibu Yati Oktarina. Tepuk tangan dulu untuk Yati Oktarina. Dia mau belajar juga sama Babi Hekal untuk jadi motivator, karena dia sekarang lagi kuliah juga supaya bisa menjadi motivator. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Sekolah SD, TK, SD, SMP daripada Mutiara Cendekia, dan seluruh Ustadz dan Ustazahnya, tenaga pendidiknya, dan juga sivitas akademinya, dan yang saya hormati seluruh orang tua daripada anak-anak sekalian yang belajar mendapatkan pendidikan di Mutiara Cendekia, hadirin sekalian yang berbahagia. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini banyak sekali keberkahan yang diberikan sehingga kita dapat bersilaturahmi, berkumpul, dan juga nanti mengikuti daripada pendalaman parenting yang akan disampaikan oleh Bapak Hekal. Salam selalu curahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikut masa berzaman. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hekal di Kota Lubuk Linggau, karena saya yakin beliau baru pertama sekali di Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Pak. Insya Allah di Kota Lubuk Linggau ini IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusianya nomor 2 setelah Kota Palembang Pak, 75,53. Dan saya yakin itu tercapai karena kehadiran daripada Mutiara Cendekia di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini tentu sangat bermanfaat dengan yang hadir sini banyak sekali orang tua, dan kita nanti akan mendengarkan, istri saya mau sekali mendengarkan ini Pak Bapak Hekal, karena kita yakini acara ini akan memberikan pemahaman kepada orang tua bagaimana mendidik anak-anak menjadi yang baik dan benar, menjadi anak-anak yang cerdas dan soleh dan soleha, seperti tagline Kota Lubuk Linggau. Dan saya yakin sekolah Cendekia Mutiara ini sudah mengimplementasikan daripada tagline Kota Lubuk Linggau Bapak Hekal. Linggau. B-nya Brian, I-nya Innovation, S-nya Speed, A-nya Accountability. Jadi ini sudah dilaksanakan oleh sekolah Mutiara Cendekia. Dan saya harapkan nanti yang ketiga, sekolah Mutiara Cendekia ini terus memberikan yang terbaik buat Kota Lubuk Linggau. Dari SD, TK, SD, SMP. Dan apabila perlu kita doakan nanti ada SMA dan universitas Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya harapkan ibu-ibu sekalian, jadi saya lihat orang tua ini inginnya seperti menitipkan anak di sekolah itu ya. Karena kenapa di TK, SD dititipkan di sekolah ini? Ya, karena memang guru lebih banyak memberikan pendidikan kepada anaknya. Karena orang tua punya kewajiban yang lain, selain kerja juga mencari rezeki dan sebagainya. Tapi begitu di tingkat SMP, SMA itu kadang-kadang lari dari sekolah ini. Nah itu biasanya terjadi. Padahal ya mungkin nanti Bapak Hekal akan menjelaskannya kenapa terjadi hal begitu. Karena di masa anak-anak memang generasi Alpha ini yang masih sangat terbuka sekali ya untuk menerima perbedaan-perbedaan ini. Tapi insya Allah saya yakin dengan pemahaman yang diberikan Bapak Hekal, orang tua nanti ke depan akan terus bisa menitipkan ke sekolah yang memang benar-benar bisa mendidik anaknya dari dini sampai tingkat
sekolah menengah atas supaya memang ini menyambung ya, menyambung. Tapi kadang-kadang karena anak udah SMP, SMA sudah bisa memilih sendiri sehingga orang tua pasrah untuk menerima hal tersebut. Nah ini mungkin nanti bisa dipecahkan oleh Bapak Hekam. Dan untuk itulah sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hekam dan selamat untuk sekolah Mutiara Cendekia ya, terus berbuat untuk Kota Lubuk dan sekitarnya, karena yang sekolah di Mutiara Cendekia ini bukan hanya orang Linggau, tapi di sekitar Lubuk juga ada yang menyekolahkan anaknya di Mutiara Cendekia. Sekali lagi selamat, mohon maaf saya harus meninggalkan ruangan ini bersama Bapak Kapolres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami undang seluruh tamu VVIP untuk naik ke atas panggung untuk menemani Bapak Wali Kota memukul gong sebagai bentuk buka atau resminya dibuka seminar pada kita pada hari ini. Yang namanya segala keluarga juga akan naik ke atas panggung. Baiklah, dengan ada instruksi Bapak? Ya, kita instruksi dulu ya Bapak ya. Ya, kita instruksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Acara seminar parenting resmi dibuka. Berikut yang mulia, Bapak. Selanjutnya mohon kesediaannya. Selanjutnya adalah penyerahan plakat sekaligus buku Babe Haikal yang akan dilakukan oleh Oma Dr. Anda Haja Medical Veteriner Dr. Silawati. Oke, penyerahan buku terlebih dahulu dari Babe menuju Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau. Oke, selanjutnya penyerahan buku dari Babe Haikal ke selanjutnya penyerahan plakat dari pihak SDP Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Ini merupakan jumlah mata untuk Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji SN Prabowo Sahe dari pihak SIP Mutiara Cendekia. Oke, semuanya boleh logo MC. Oke. MC oke. Mohon kesediaannya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Ibu Rina telah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak SN Haji Sambrana Putra Suame, juga Ibu Tim PKK Kota Lubuk Linggau sekaligus Bunda Tahu Kota Lubuk Linggau, Ibu Yati Alberna Prana yang telah menyempatkan hadir di acara seminar parenting SIT Mutiara Cendekia pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Kota Lubuk Linggau, AKBP Indra Aryayuda SIKMH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, Bapak Firdaus Abdi SPD SHMPD, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di gedung Bandasraya dalam rangka seminar parenting SIT Mutiara Cendekia. Ya, kami informasikan bahwasannya Pak Wali Kota dan Ibu Ina tidak bisa membersamai kita sampai akhir dikarenakan mau menyambut gubernur yang akan datang ke Lubuk Linggau. Baiklah, Bapak dan para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan tari sambut silam tari kayangan tinggi. Ini dia penampilan tari sambut silam tari kayangan tinggi di bawah bimbingan
era 50-an. Bila mana masyarakat akan mengadakan suatu hajatan atau persedekahan, maka ketua-ketua kampung yang memiliki kekuatan supranatural akan mengambil peri dari kayangan turun ke bumi untuk menghibur masyarakat di acara hajatan tersebut. Setelah selesai menari, peri tersebut akan kembali ke kayangan dengan sendirinya. Tarian ini dijadikan sebagai tari penyambutan bagi tamu-tamu agung yang datang ke kota Lubuk Linggau.
Cendekia. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Yayasan SIT Mutiara Cendekia pada Oma Dr. Haja Medical Veterinary Dr. Surawati Medical Management. Kemudian naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati tamu yang ditunggu-tunggu, yang terhormat praktisi pendidikan Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan, atau yang lebih kita kenal Babe Haikal. Kita beri aplaus. Yang saya hormati pengawas sekolah TK, PAUD, SD. Yang saya hormati perwakilan dari DT Peduli Kota Lubuk Linggau. Yang saya hormati Ketua Organisasi Salimah. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi, yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa, Opa Firdaus Aziz. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia, Bapak Umar Diharja SPMAP. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala TK, SD, SMP, dan STK beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat menghadiri acara seminar parenting ini dengan tema kunci keberhasilan mendampingi anak menjadi generasi alfa yang soleh. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ustadz Dr. Haikal Hasan, kami keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia sangat bahagia dan berbangga hati bisa menjadi narasumber kami untuk memotivasi papa dan mama yang ada di sekolah SIT Mutiara Cendekia. Menjadi orang tua yang dapat mendampingi anak di era perkembangan teknologi yang semakin canggih, menjadi anak yang memiliki karakter soleh yang akan membanggakan keluarga dan negara. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan selamat datang kepada mama, papa, serta undangan yang berbahagia, karena di sela-sela kesibukan tugas papa dan mama, kita masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran serta orang tua. Pendidikan yang dimulai dari keluarga, pendidikan yang kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak kita, di mana anak-anak kita dibesarkan dengan limpahan cinta kasih sayang mama dan papa. Keluarga merupakan tempat pertama di mana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk dengan cepat. Seorang anak akan menjadi warga negara masyarakat yang baik, sangat bergantung dengan sifat-sifat yang tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana anak-anak dibesarkan. Mama papa yang saya sayang ini, adanya perubahan gaya hidup di sekitar anak terlihat dengan adanya globalisasi
dengan penggunaan teknologi informasi juga membuat tantangan dalam mengasuh anak menjadi semakin kompleks. Mengingat hal tersebut, maka pengasuhan orang tua adalah yang sangat perlu kita pelajari bersama-sama. Karenanya praktisi-praktisi baik yang melibatkan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah ataupun meningkatkan kemampuan dalam pendidikan dan pengasuhan di keluarga. Hadirin yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Oma Dr. Enda Hajam Dito Fedrinya dan Dr. Stilawati Manajemen Manajemen yang telah memberikan kata sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya pembacaan doa. Doa ini akan diholifahi oleh Ustadz Husin selaku Kepala Divisi LTTI SIT Mutiara Cendekia. Kepada Ustadz Husin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Papa, seluruh tamu undangan, Babi Haikal, mohon izin saya mengholifahi doa pada pagi hari ini. Sebelum saya pimpin doa, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini tentunya mulai dari semalam sampai dengan hari ini tentu ada dosa-dosa kita yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita tuluskan hati dengan khusyuk mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ala kulli hadin ya salihah liridai ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji serta syukur kami persembahkan kehadiran-Mu. Pada hari ini kami masih dapat berkumpul dalam rangka seminar parenting SIT Mutiara Cendekia bersama Babi Haikal sebagai wujud ikhtiar menjadi orang tua terbaik dalam mendampingi pendidikan anak-anak menjadi generasi apa yang soleh di Gedung Bagas Raya Kota Lubuk Linggau ini. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa kerabat kami, dan dosa orang yang kami cintai dan senantiasa yang mencintai kami, serta dosa orang yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, yang mempersatukan hati kami. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah, ya Alim, Engkau Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Tambahkanlah ilmu dan pemahaman agar kami lebih mengenal-Mu, lebih mudah mendidik anak-anak generasi penerus kami. Istiqamah di jalan-Mu sebagaimana Engkau perintahkan.
Ajarkan kami keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami sadar bahwa mendidik anak pada hakikatnya adalah anugerah dan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga mengandung pengabdian dan ibadah kepadamu. Oleh karena itu, ya Allah, berilah mau'unah dan hidayahmu kepada seluruh orang tua, guru-guru dan para pendidik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan dan berikanlah kami pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, pemimpin yang siap mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala kebohongan dan sikap diskriminatif, serta pemimpin yang peduli dengan hak asasi manusia. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak, juga orang-orang yang baik yang memberikan nasihat kepada mereka. Maka dekatkanlah dengan orang-orang yang baik kepada para pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, kami menyadari akan kelemahan diri kami. Lebih banyak lalai kami dari ibadah kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami. Rahmat dan karunia-Mu turun hampir di setiap saat, namun dosa-dosa kami naik hampir di setiap waktu. Karena itu, ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, pendahulu kami, orang-orang menyayangi kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Kalau bukan kepada-Mu, kepada siapa lagi kami memohon ampun dan pertolongan? Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, berikanlah kekuatan agar kami mampu mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pembacaan doa dari Rasulullah SAW. Semoga doa kita pada pagi hari ini semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara pembukaan seminar parenting pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama menghafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nih Bunda, sebelum kita masuk ke seminar parentingnya, gimana kalau kita cek dulu? Iya, betul sekali Ustaz Karina. Kita cek dulu semangatnya Mama Papa. Iya. Kalau siapa kita udah tahu Bun jawabannya apa? Jawabannya Mutiara Cendekia. Oke. Saya boleh anak sekolah-sekolahnya dibantu juga ya, Pak? Iya. Kita cek dulu. Siapa kita? Mutiara Cendekia. Siapa kita? Mutiara.
Mutiara Cendekia. Mutiara Cendekia. Mutiara Cendekia. Alhamdulillah. Amazing spirit. Allahu Akbar. Mutiara Cendekia. Yes. Masya Allah. Udah semangat Ustadz Arina. Baiklah Bapak, sedikit informasi bahwasanya di depan ada stand Babe Haikal yang nanti akan ada banyak sekali bukunya Ustadz Arina. Salah satunya ada buku Menjadi Suami dan Ayah Hebat. Ya, jadi untuk Bapak yang ingin segera bukunya langsung bisa ke standnya Babe Haikal. Ya, benar sekali Bunda. Mungkin kita langsung saja ya mengundang moderator kita ya. Sebelum itu mau pantun dulu Ustadz Arina. Boleh. Yang cakep ya, mau papa mau bantuannya. Pergi ke pasar membeli sagu. Cakep. Anak pintar si banyak akal. Cakep. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Sinar parenting bersama Babe Haikal. Kita sambut moderator hebat yang akan memandu jalannya seminar kita pada pagi hari ini. Kami undang Direktur SIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau, Bapak Huda Buarja SPMAP. Beliau merupakan Direktur SIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau yang lahir di Palembang tanggal 6 Maret 1985. Memiliki 3 latar pendidikan yang berbeda. Yang pertama, S1 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, S2 jurusan Magister Administrasi Publik dengan IPK 4,0, S3 sedang menempuh pendidikan di Ilmu Pendidikan Unit Program Doktor. Ya, itulah tadi CV dari Bapak Direktur kita. Selanjutnya ini juga yang dia tunggu-tunggu. Kita akan undang pemateri atau narasumber hebat kita, yaitu Babe Haikal. Babe Haikal yang memiliki nama lengkap adalah Ahmad Hasan Haikal yang lahir di Jakarta pada 21 Oktober 1968. Dia merupakan seorang pendakwa, pakar sejarah Islam dan Sultan Navigator dan pembicara publik keturunan Arab Indonesia yang memiliki program yang telah menyelesaikan S1 pendidikan di bidang teknik informatika di Universitas Luhur dan juga S2 di bidang teknik perindustrian di Institut Teknologi Bandung. Dengan tiba dan hadirnya Babe Haikal dan juga Bapak Umar selaku narasumber moderator kita, maka kita akan menyaksikan kembang api sebagai bentuk dimulainya acara seminar parenting. Kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Sebagai kabar semangat menyambut seminar pendidikan dengan parenting SIT Mutiara Cendekia. Ya, kami persilakan kepada Bapak Umar dan juga Babe Haikal untuk duduk di kursi. Ya, kami persilakan kepada Babe Haikal dan Bapak Umar Diharja untuk duduk di kursi telah disediakan. Baiklah Bunda, selanjutnya mungkin kita langsung serahkan acara senam parenting ini kepada Bapak Umar Diharja selaku moderator. Namun Ustaz mau berpantun dulu, boleh Pak Umar? Boleh ya Pak ya? Membajak sawah dengan traktor. Cakep. Hasil padi diekspor ke pasar Cikini. Kami persilakan Bapak Umar selalu moderator untuk memandu acara senam parenting hari ini. Baik, terima kasih MC yang telah menyerahkan acaranya pada hari ini. Mohon izin Opa, Oma, pengurus yayasan, tamu undangan yang saya hormati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, peserta seminar parenting SIT Mutiara Cendekia yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan menghadiri acara yang kita tunggu-tunggu dari setiap tahunnya,
yang diselenggarakan Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia. Paradigma pendidikan saat ini sudah merubah semua sistem pembelajaran yang ada di dunia. Dan hari ini kami Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia melihat bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pendidikan. Ada seorang ilmuwan dari Australia yang mengatakan bahwasanya anak-anak yang dilahirkan di tahun 2010 sampai 2025 merupakan anak-anak generasi alfa. Generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Generasi yang menggunakan teknologi sebagai kehidupan mereka. Adapun dinamika yang terjadi, banyak orang tua, anak-anak yang di usia 1 sampai dengan 2 tahun sudah diberikan teknologi. Apa itu? Handphone. Dengan berbagai alasan, baik kesibukan, tidak punyanya waktu, ataupun alasan klasik karena anaknya meminta untuk diberikan handphone. Hal inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Adapun paradigma lain yang sering kita hadapi, bagaimana kita melihat tulisan anak-anak di zaman sekarang itu tidak lebih baik dibandingkan orang-orang terdahulu. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan teknologi sudah memasuki di dalam sebuah sistem pembelajaran. Teknologi menjadi sebuah perubahan yang cukup drastis. Kalau dulu banyak menggunakan tulisan, kemudian menggunakan mesin tik, komputer, dan saat ini mama dan papa ada sebuah teknologi yang sangat luar biasa, yaitu yang dinamakan teknologi AI. Artificial Intelligence, teknologi yang sangat luar biasa, yang hanya memberikan sebuah tema ataupun sebuah kalimat yang bisa mendeskripsikan semuanya. Ini teknologi yang sangat luar biasa, yang saat ini sudah berkembang. Sejak tahun 2006, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat menemukan yang namanya ChatGPT, yang membuat perubahan di dalam sebuah kehidupan manusia. Hal inilah yang membuat kita menjadi harus mengupgrade diri kita bagaimana nanti mengatasi permasalahan ini semua. Mama dan papa yang saya hormati, hari ini kami Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia akan terus berupaya bagaimana nantinya mama dan papa dapat memberikan sumbangsi terhadap generasi yang kita didik di Sekolah Mutiara Cendekia. Kita merupakan partner yang akan membentuk generasi bangsa. Mama dan papa yang saya hormati, ini adalah sebuah video singkat yang nanti mama dan papa akan alami ketika anak-anak itu di usia 10 tahun atau 15 tahun kemudian. Teknologi AI akan merubah semuanya, dan teknologi ini sudah hari ini pun sudah terjadi di dalam dunia kita. Dan anak-anak itu akan mengalami proses di mana dia akan menjadi orang-orang yang memanfaatkan teknologi di dalam sistem pembelajarannya. Mama dan papa yang saya hormati, saya sangat bangga atas kehadiran mama papa di sini. Di sela-sela waktu mama papa, di sela-sela waktu kesibukan mama papa dapat menghadiri acara kita pada hari ini.
Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya memberikan salam kepada mama dan papa. Salam itu wajib untuk dijawab. Boleh tidak dijawab kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, kita beda keyakinan. Yang kedua, gangguan pendengaran. Yang ketiga, ketiduran. Yang keempat, gangguan jiwa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita yang selama ini mama dan papa mungkin hanya melihat di acara-acara TV nasional. Dan hari ini Mutiara Cendekia mengundang ke Kota Lubuk Linggau untuk memberikan materi hebatnya kepada kita semua. Inilah dia, Dr. Ahmad Haikal Hasan. Beri tepuk semangat buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus turun ke bawah karena saya ingin melihat lebih dekat orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari acara ini. Mungkin kameramen ini pada tertipu semua, karena saya akan berada di belakang dan di tengah-tengah para ibu bapak sekalian. Bagaimana bisa saya membayangkan semua kalau saya disuruh duduk di sana? Betul? Tidak mungkin itu. Saya akan berada di tengah bapak ibu sekalian. Saya akan melihat isi handphone ibu. Siapa yang terakhir Anda WhatsApp? Ucapan apa yang Anda ucapkan kepada keluarga? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, handphone adalah Anda pegang. Saya yakin lebih banyak Anda memegang handphone dari mengusap kepala anakmu sendiri. Saya yakin itu. Bahkan lebih sering kau buka handphone itu dari lembaran-lembaran suci Al-Quranul Karim di rumahmu. Betul? Jadi saya harus lihat mana isi handphonenya. Kalau disembunyikan berarti ada yang salah denganmu. Karena itu kau hadir di sini untuk membenarkan. Betul. Sebuah model keluarga sakinah yang akan saya tayangkan semakin lama semakin susah untuk dicari. Semua ramai-ramai memvideokan saya. Bukankah lebih banyak materinya daripada orangnya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi ini saya bawakan minimal 6 jam. Mulai serius 6 jam. Dan saya siapkan materi depan itu 6 jam. Saya mengira bisa saya singkatlah, mulai jam 7.30 sampai 12.30. Ternyata saya datang belum bicara. Jam 9 berlalu, jam 10 berlalu, sehingga yang tadinya saya mau sampaikan A, B, C, D, E, dengan sangat terpaksa hanya D dan E saja mungkin karena waktu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai. Anak yang
soleh, solehah, hafiz, hafizah, mujahid, mujahidah, ya diawali dari cara memilih pasangan. Betul. Baru kita bicara 14 hak anak yang wajib bapak ibu tunaikan. 14 hak anak setelah ditunaikan, otomatis anakmu menjadi anak yang nurut, anakmu menjadi anak yang mengidolai kamu, anakmu akan menjadi anak yang apapun yang katakan, dia hanya berkata, oke ma, oke pak, siap bu, siap pak. Bagaimana mungkin memperoleh anak yang soleh dan solehah kalau memilih pasangannya berdasarkan kecantikan, kekayaan, dan keturunan? Betul? Maka lembaran pertama, kalau saya buka slide saya ini adalah ketika memilih pasangan. Maka wahai ibu, bu, jangan cari suami, carilah ayah bagi anak-anakmu. Pak, bapak, jangan cari wanita, jangan cari istri, carilah ibu bagi anak-anakmu nanti. Dari awal itu harus terjadi. Kalau itu terjadi, maka Anda sudah berada pada step yang benar. Maka mewujudkan anak yang soleh, solehah, nurut, nggak usah disuruh sholat, dia yang akan meminta sholat. Nggak usah disuruh puasa, dia yang akan bangunkan kamu sahur, karena proses awalnya benar. Lalu bagaimana ketika anak belum ada, ketika ijab kabul, ketika melamar, ketika resepsi, semuanya berada dalam bingkai Islam yang kafah. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi urutannya satu, ketika memilih pasangan. Dua, ketika melamar. Proses itu dilalui dulu, itu yang sebagai pembuka yang ingin saya sampaikan. Namun karena waktu yang sangat mepet, saya hanya bisa menyampaikan 2 bagian dari 5 bagian yang ingin saya sampaikan, yang telah saya modifikasi dari slide-slide berikut ini. Di next, ya, satu, ketika akan menikah, ada yang harus bapak ibu lakukan. Ya, ketika akan menikah, ya, lihat ke depan bapak ibu sekalian. Jangan mencari istri, tapi carilah ibu bagi anak-anak kita nanti. Sehingga ini udah beda nih, ya. Coba perhatikan. Saya ulang sedikit, masuk materi. Perhatikan. Kalau kita mencari ibu bagi anak-anak kita, maka Anda akan melihat kepribadian dan akhlak. Kalau Anda tidak mencari suami, tapi carilah ayah bagi anak-anak kita, maka Anda akan memilih seorang calon suami yang berakhlak, karena akhlak menduduki peringkat tertinggi dalam agama. Tertinggi itu akhlakul karimah. Nabi pun diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi pun menyabdakan khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian yang paling berakhlak kepada keluarga. Maka karena waktu yang mepet, saya mau langsung masuk saja. Ketika akan menikah, lalu kemudian ketika melamar, ini panjang ini Pak Direktur.
materinya 6 jam disingkat jadi 1 jam karena ada tanya jawab pula. 1 jam ya berarti ya 6 jam itu kan pembukaan ABCD, A-nya kurang BCD, jadi saya singkat saja. Ketika melamar, Anda sedang meminta kepada orang tua si gadis, bukan itu, tapi Anda meminta kepada Allah melalui orang tua atau wali si gadis, begitu kan? Nah, cara pandang ini akan menentukan kualitas anak gitu loh Pak. Lalu bagaimana ketika akad nikah? Lalu bagaimana ketika resepsi pernikahan? Banyak. Nih saya akan perbaharui deh ketika pernikahan ini ya. Bapak, Pak, Anda pernah berkata saya terima nikahnya dan kawinnya, betul? Betul? Apakah kita memahami hakikat itu? Ini saya nikahkan, saya terima nikahnya dan kawinnya, begitu kan? Apa maknanya? Saya terima lahir batinnya, saya terima jasmani rohaninya, saya terima luar dalam, saya terima sekarang dan yang akan datang, saya terima waktu beratnya 60 kilo sama 100 kilo saya terima. Saya terima waktu mulus sama jerawatan. Saya terima nasi gorengnya yang kurang asin atau yang keasinan. Ini bukan canda walaupun sebagian saya lihat pada tertawa. Ini saya terima, ini betul-betul gobil tuh, itu adalah hak, betul-betul yang hak. Itulah yang disebut dalam Al-Quran misaqan ghaliza. Bayangkan, misaqan ghaliza itu disebut hanya dalam 2 kondisi. 1, Allah kepada para nabinya. Bayangkan itu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah mengambil janji. Allah mengistilahkan pengambilan janji itu misaqan ghaliza. Wa misaqum wa minka dengan Nabi, wa min Nuh dengan Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam, wa misaqan ghaliza. Dan kami mengambil kepada kalian semua perjanjian agung yang kokoh. Dan Allah sebut seorang suami mengambil janji untuk menjaga kehormatan istrinya dengan kalimat yang sama, misaqan ghaliza. Jadi menciptakan generasi alfa yang soleh soleha, yang nurut, ya diawali dengan itu. Jadi sekarang sebelum saya masuk ke dalam parenting, ulangi lagi. Kalau di sini hadir suami istri, saya sangat minta sampaikan para suami, karena wanita tidak bisa salah. Setuju? Setuju? Karena wanita tidak bisa salah, karena wanita selalu benar. Cobain aja, sen kiri belok kanan, kita dimarahin. Maka ini saya cepat, saya tak cepat. Tapi harusnya saya gunakan dalil semuanya. Ini berdalil Pak, jangan takut. Rasulullah itu tidak pernah tidak. Setiap malam dia pasti meminta maaf kepada istrinya yang mulia Siti Khadijah. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, terakhir minta maaf sama istri kapan? Lebaran. Bagaimana itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian, selalu minta maaf kepada Khadijah. Bahkan ketika yang mulia Sayyidatina Aisyah salah tuang, bayangkan ini hadis Bukhari, salah tuang yang diminum sama Nabi ternyata bukan air bercampur madu, tapi air bercampur cuko. Warnanya kan sama, ya pempek gitu ya. Kenapa hari ini nggak ada pempek di sini ya? Nggak ada pempek, nggak ada kopi. Baiklah kalau begitu, billahi taufik wal hidayah.
Nabi mencicipi supaya Siti Aisyah tidak tersinggung. Dia langsung tenggak habis 1 gelas air bercampur cuko. Nabi jadi orang Lubuk Linggau gini. Air bercampur cuka. Dan Nabi pun minta maaf. Maafkan aku Aisyah, karena aku haus dan menghabiskan semua, tidak menyisakan untukmu. Coba. Kira-kira kalau Pak Haji capek, lalu istri di rumah kasih minum bukan kopi, tapi salah tuang dia, kopi bercampur garam dan cuko. Kira-kira marah nggak Bang? Sedih. Kalau saya sih nggak marah, saya bilang untuk kamu aja habisin. Ini kejadian nyata, bayangkan, demi untuk tidak menyakiti hati istri. Beliau paling paham makna misaqan ghaliza. Sebelum saya masuk bagaimana mendidik anak, perbaiki dulu hubungan antar kalian, wahai bapak ibu. Perbaiki duluan suami istri. Lihatlah itu. Suatu hari di hari Senin yang biasa Nabi berpuasa, yang mulia Siti Aisyah lupa karena ada orang di waktu subuh memberikan makanan yang banyak, ditaruh itu makanan banyak di depan meja makan Nabi. Nabi pun pulang dari masjid, dan ketika dia melihat banyak makanan itu, dan Aisyah pun baru sadar ketika Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Ya Allah, hari Senin Nabi udah kadung masuk. Nabi tahu itu gelagat Aisyah yang menyesal karena menghidangkan makanan. Langsung saja Nabi berkata, Aisyah, kamu lupa ya? Kan hari ini aku gak puasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Lain kali, suatu hari Siti Aisyah, di hari yang bukan Senin, bukan Kamis, Nabi pulang dari masjid dan tidak ada makanan satu potong untuk dimakan. Aisyah lagi bingung mau nyajikan apa. Kurma tak ada, daging tak ada, apapun tak ada. Dan ketika Nabi habis mengimami para sahabatnya dan kembali pulang, beliau lihat tidak ada makanan apapun di meja. Dan segera manusia terindah sepanjang masa ini berkata pada istrinya, Aisyah, hari ini aku puasa. Coba ada orang yang seperti ini. Kalau bapak ibu, bapak, kalau Anda tidak bisa berbuat seperti itu, dan Anda pernah berkata kasar kepada istri, saya tidak mau melanjutkan materi ini sebelum Anda meminta maaf kepada istrimu sekarang. Maafin aku ya, bilang. Saya yang mewakili boleh ya, Babe? Bilang. Mana istri saya? Mana istri? Istri mana istri? Mimi tersayang. Pak, Anda turun, ucapkan permohonan maaf. Oh, maksudnya? Iya dong. Siap. Ya. Anda yang gagal, ya? datang ke sana, sampaikan minta maaf, aku selama ini Ya. yang salah. Saya mewakili Mama dan Papa di sini. Tepuk tangan gemuruh. Untuk mengucapkan rasa maaf saya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi ku tersayang, Abi bukan seorang ayah yang hebat, tapi Abi hari ini mendapatkan keberkahan seorang istri yang selalu menyayangi dan mendampingi Abi. Sayangi Abi, sayangi anak-anak. Mudah-mudahan Allah selalu berkah dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Udah Babe. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput pipimu terlihat,
biasa bagi Haikal. Masih banyak materi yang harus aku sampaikan, tetapi harus saya sampaikan dengan sangat cepat kilat ketika resepsi dan sejak malam pertama. Bersyukurlah dan bersabarlah selama menempuh hidup berkeluarga. Sadarilah jalan yang dilalui tidak jalan bertabur bunga, tapi semak belukar dan penuh duri. Ketika hidup rumah tangga oleng, jangan berlepas tangan, sebaliknya justru erat berpegangan tangan. Ketika belum memiliki anak, cintai istri atau suami Anda 100%. Jangan pernah berpaling dan jangan ada wanita di handphone Anda kecuali istri tercinta atau suami tercinta. Ketika telah memiliki anak, anaknya 2, berapa persen untuk... Nah, kamu udah nikah belum? Belum? Apa yang terjadi dengan kamu? Hari gini belum nikah? Antum sudah menikah? Oke, lihat saya tanya ya. 100% tadi cinta kepada istri. Ya, sekarang anaknya belum ada. Nah, sekarang ketika telah memiliki anak, berapa persen? Anaknya 2. Tolong dibagi. Anaknya 3. Oke, 3. Tolong dibagi berapa persen untuk istri, berapa persen untuk anak pertama, atau anak kedua, atau anak ketiga, silakan. Keempatnya 100%, Bang. Iya, karena keempat-empatnya semuanya sangat kami cintai dan akan kami jaga dari api neraka. Tepuk tangan guru. Beliau udah lihat video saya jadi berbocoran. Kalau bapak ibu sekalian masih ada kata-kata akan berbagi, tidak bisa. Yang namanya cinta itu tidak bisa dibagi. Jadi berikan cinta kepada istri 100%, berikan cinta kepada anak pertama 100%, berikan cinta kepada anak kedua 100%, anak ketiga 100%, anak keempat 100%, semua 100%. Cakep. Ngomong-ngomong lihat bocoran di mana tuh ya? Baik. Ketika telah memiliki anak, jangan bagi cinta Anda kepada suami atau istri dan anak Anda, tapi cintailah istri atau suami 100% dan cintai anak Anda masing-masing 100%. Lalu bagaimana ketika ekonomi keluarga belum baik? Aduh, ini harusnya masuk ke entrepreneur, ya. Bagaimana ketika ekonomi membaik? Ini menciptakan peluang, ya. Bagaimana ketika Anda adalah suami? Bagaimana ketika Anda adalah istri? Jangan takut. Saya siapkan buku supaya yang saya tulis ini sudah ada. Jadi materinya dibagikan dalam bentuk buku. Bukunya ada di luar, gratis ya, gratis. Kalau tega ya, gitu ya. Lalu ketika mendidik anak bagaimana? Jangan berubah cintamu. Cintailah dia habis-habisan. Nah, saya ini online ya, online. Cintailah anakmu habis-habisan. Jadi begini ceritanya. Oke, saya cerita saja. Ada di Google ya. Oh, kalau tidak salah ada di handphone ini ketika mendidik anak. Oke, duplicate slideshow. Saya akan close. Saya akan buka di Google. Oke. Sip. Ini video ini saya buat mungkin berapa tahun yang lalu? Mungkin 20 tahun lalu ya. Ya, mari kita lihat. Nakal itu baik. Begitu? Seru nggak ya? Nakal itu baik. Kalau kita bilang anak nakal itu baik, ternyata sebagian orang tua tidak setuju. Banyak sekali orang tua yang pengen anaknya nurut, anaknya pengennya kerjain PR, anaknya pengennya jual satu, anaknya pengennya nurut semua kata dia. Saya lihat masih kurus-kurusnya kan. Ini diambil video tahun 2009 dan saya sudah menjadi motivator keluarga Indonesia, lalu diupload ke YouTube tahun 2012 atau 2011 gitu.
Dan ini diupload oleh banyak sekali, yang saya hitung udah jutaan, tapi di berbagai channel. Karena saya tidak patenkan, ya. Ini kita dengarkan. Banyak orang tua tidak setuju kalau saya katakan anak nakal itu baik. Tapi dengarkanlah penjelasan ini. Para orang tua yang bijak, nakal adalah sebuah tanda bahwa anak kita sudah punya pilihan. Jangan karena pilihannya berbeda sama pilihan kita sebagai orang tua langsung mencap anak kita itu nakal. Ingat, kitalah yang pemegang remote kehidupan. Kalau kita cap anak kita nakal, maka dia akan benar-benar jadi nakal. Karena kita pemegang remote itu. Maka bagaimana sekarang cara mengertinya? Sebenarnya persoalan nakal itu adalah karena adanya perbedaan cinta antara anak kita ketika dia berusia 10 bulan dengan dia berusia 10 tahun. Perbedaannya di mana? Nya mau makan. Makan, dia kita rayu dengan main kapal-kapalan. Dulu karena dia udah 10 tahun. Tapi bagaimana caranya berbahasa seperti bahasa anak yang berumur 10 tahun? Saya punya kisah sedikit begini. Bapak Ibu sekalian, Bapak, Pak,